Akses untuk pendidikan, kesempatan bersekolah masih jadi masalah di banyak kota di Indonesia. Jutaan anak saat ini berhenti, putus sekolah, atau sama sekali tidak pernah sekolah. Bahkan di banyak lokasi di Jakarta, hal ini masih jadi fenomena yang nyata. Sekarang saya ada di Keramat Jati, Jakarta Timur, dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan anak, orang tua maupun penggerak pendidikan yang mencoba menyelesaikan masalah ini. Ada masalah administrasi, tetapi apakah hanya itu satu-satunya kendala? Kita akan cari tahu lebih banyak, karena tidak bersekolah ternyata punya alasan yang sangat berlapis-lapis di baliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Ella. Iya, saya Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Siapa Sabar. ini? Sabar, aku udah baca tadi ada namanya, tulisannya di situ sabar. Iya. Siapa lagi nih? Ini Elang, Salim sama Apa Ibu. kabar? Baik, Bu. Hai Elang, apa kabar? Halo. Salim deh, Salim. Siapa? Aurel, Ibu. Hai Aurel. Tuh, lagi ngapain ini? Kerja, Bu. Kerja. Ibu kerja, Sabar kerja juga ya? Iya, Iya. bantuin. Susah nggak? Nggak, ngapain ini? Tinggal di kupas. Tinggal di kupas bawangnya. Tiap hari nih Bu ngerjain ini? Iya, Bu. Tiap hari. Itu ini dapat upah harian gitu Bu? Iya, ini karungan. Oh ini Kan karungan. Jadi berapa sekarung Bu? Sekarung 35, Bu. Sekarang 35.000. Sabar bantuin juga ya? Iya. Bantuin. Kalau nggak dibantuin Sabar, lebih Iya, susah Bu? lebih susah. Lebih susah. Jadi Ibu penghasilan utamanya dari sini Bu? Ya, pengusaha masalah ini mah ya dari sini. Dari sini. penghasilan. Kalau anak yang itu puing dapat berapa sehari Bu? Paling sehari ya 50.000, paling gede ya 70. Oke. Jadi kalau dari Ibu 35.000, dari anak 50.000 gitu ya Bu ya? Iya. 85.000 sehari. Buat kontrak di sini berapa Bu? Ini sama bayar pulsa 750. 750.000 sebulan. Iya. Ya, walaupun kewalahan ya alhamdulillah, Bu. Makan. Makan ya Bu ya. Biasanya masak atau beli atau apa Bu? Masak, Bu, nggak pernah beli. Nggak Kalau beli kan nggak cukup 20.000. Nah iya. Anak banyak. Ya ibaratnya walaupun cuman sama sayur nyambel udah kan, Bu, masak. Kita mendengarkan banyak cerita di mana seringkali penghasilan anak yang bekerja sangat membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Penghasilan anak-anak yang bekerja bahkan seringkali jauh lebih besar daripada penghasilan orang tuanya. Pada saat tekanan ekonomi menghimpit hari ini, kebutuhan untuk mendapatkan berapa puluh ribu rupiah sehari melupakan apa yang menjadi tantangan dan kebutuhan anak di masa depan menjadi sangat mudah. Nggak ada yang sekolah Bu, anak-anak Bu? Nggak ada. Nggak ada yang sekolah? Iya. Kenapa Bu yang bikin susah sekolah? Kalau saya sih ya pengennya ya sekolah yang bantuin saya gitu. Cuman ya keadaannya begini, Bu. Jadi sekarang bantuin Ibu dulu gitu ya? Bantuin Ibu kerja. Kakak juga kerja jadi ya? Kerja Ya. sama. Putus sekolah dan tidak sekolah seringkali berkait dengan tantangan ekonomi. Pada saat harga dan upaya untuk mendapatkan ijazah tidak berbanding lurus dengan kesempatan untuk mendapatkan kerja, maka pertanyaan yang ada di kepala para orang tua adalah apa gunanya sekolah? Sekolah sama nggak sekolah ada bedanya nggak sih Bu buat nyari kerja? Ya kalau menurut anak-anak sih ya ada aja kerjaan mah. Kan kalau ibaratnya punya ijazah kan lebih yang enakan dikit lah gitu maksudnya, Bu. Kalau punya ijazah kan, kalau gini kan paling cuman kuli kayak gamenya kan cuman dirongsokan. Data pendidikan Indonesia saat ini menunjukkan anak-anak yang ada dalam kemiskinan 5 kali lebih besar kemungkinan resikonya untuk putus sekolah. Dan hanya 60% dari anak-anak termiskin di Indonesia yang betul-betul mendapatkan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan formal. Baca udah bisa belum? Sedikit-sedikit. Sedikit.
Sedikit. Belum banyak. Bu. Belum banyak. Gimana caranya belajar baca? Belajar sendiri atau Diajarin diajarin siapa? sama kakak-kakak lesan. Diajarin sama kakak-kakak. Terus kepinginnya bisa apa lagi, Bar? Pengennya pengen bisa baca, bisa ngitung. Pengen bisa baca, pengen bisa ngitung. Terus kalau udah baca, udah bisa ngitung, pengen apa? Pengen punya ijazah, pengen sekolah kalau udah. Pengen punya ijazah, pengen sekolah. Cari cara ya, kita ya. Ibu cari cara ya, supaya anaknya bisa sekolah. Sekarang ibu, yang penting anaknya bisa bantuin dulu ya, Bu ya. Ya beginilah Bu keadaannya. Kalau apa, ada rumah langit Bu di sini, nggak belajar di sana? Ya kadang-kadang berangkat, kadang-kadang kalau pas saya lagi prek gitu ya Bu ya. Kalau nggak repot juga ya Bu ya. Iya. Sini ya. Aku pengen lihat ke sana ya Bu ya. Iya. Pengen lihat ke sana, lebih sering ke sana. Ya. Cari waktunya nanti ya, biar bisa belajar. Oke, kita cari cara ya nanti ya. Makasih ya, sabar ya. Ya Bu, ngobrol sama aku ya, sama-sama Ibu. Bu. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Ya. Bayangkan, sekian tahun dari sekarang, di saat anak-anak ini tidak tumbuh potensinya. Di saat persaingan ekonomi, persaingan pasar kerja menjadi semakin besar antar negara. Di saat itulah mungkin kita baru merasakan bahwa bonus demografi yang dikatakan sebagai potensi mungkin menjadi sebuah bencana yang dialami oleh kita semua di negeri ini. Pendidikan mestinya menjadi kunci untuk semua dan setiap anak Indonesia. Anak-anak yang tidak atau putus sekolah sangat kecil kemungkinannya untuk bisa kembali bersekolah dan berada di lembaga pendidikan. Solusinya seringkali bukan memaksa mereka untuk kembali ke jalur formal. Karenanya pendidikan bukan hanya tentang sekolah, pendidikan adalah tentang proses belajar yang dilalui oleh semua dan setiap anak Indonesia. Kabar Pak? Alhamdulillah, selamat siang Bu. Selamat siang Ayo, Pak Yusuf, silakan. sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi ya kita. Iya. Terima kasih ya udah ngajar di sini, pasti anak-anak seneng. Wah seru amat, lagi ngapain ini? Cecep. Good. Santai dulu, sampai santai. Oke, stop. Halo, assalamualaikum semuanya. Itu kamu pasangin. Saya datang sama teman-teman, semua murid, semua guru. Ada yang namanya Ella juga. Ah, sama kita namanya. Sandika jadi udah berapa kali latihan taekwondo? Nggak tahu, udah sering. 5 kali lebih. Kalau aku coba sekali gitu, boleh nggak? Boleh. Bisa nggak kira-kira? Semoga bisa. Saya berdoa semoga aku bisa latih. Kamu yang pegangin ya, Andika. Kaki kanan ke belakang. Loncat-loncat. Oke. Terus, aduh aku deg-degan. 1, 2. Bukan. Gimana? Oke, coba lagi. Aduh. 1, 2, 3. Nggak benar. Bukan begitu, gimana dong? Oke, kita coba lagi ya. 1, 2. Gitu. Bisa ternyata. Yang hebat muridnya apa gurunya? Gurunya ya. Makasih ya Andika. Inisiatif pendidikan tapi yang dilakukan sekeluarga gitu ya. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi proyek keluarga tapi kemudian sama-sama berkontribusi buat lingkungan sekitar. Saya, Nona, sama istri saya, gitu. Terus juga ada dibantu teman di awal. Hanya memang ketika kita bikin sesuatu, ternyata kita harus menyadari bahwa kita sendiri yang harus fokus. Akhirnya ya saya, anak saya, istri saya, sama dibantu adik saya, akhirnya kita harus ngerunning ini. Nah, setelah kita mulai running, mahasiswa-mahasiswa temennya malah yang akhirnya menurut kami mereka yang lebih membuat Rumah Langit ini hidup. Jadi idenya dari satu orang, dari satu keluarga, tapi kemudian karena konsistensi melakukannya, kemudian jadi banyak yang ikut peduli dan melakukan gitu ya. Dan itu sering kali dirasakan sih ya kalau ngerjain pendidikan ya nggak sih? Satu kebaikan menghasilkan kayak orang-orang lain yang mau ikut. Nah tapi yang
asuh di Rumah Langit ini sebetulnya jumlah anaknya sekarang berapa, Nona? Sekitar kayak yang terdaftar itu 80-an. 80. Tapi yang biasa datang kayak 20 lebih sampai 30. Oke. Itu mereka apa biasanya hambatannya kok nggak sering datang? Biasanya karena ada yang kerja dari pagi sampai siang, terus pas saya tanya kenapa nggak les, saya capek banget Kak, badan saya pada sakit. Terus kadang ada yang saya mau bantuin ibu saya ngupas bawang aja, dia nggak bisa, jadi nggak bisa kesini. Terus hambatan lainnya mungkin ya karena pengen kerja, terus kan buat nyari uang makan buat keluarganya. Terus jadi udah kenal dan udah seneng sama kegiatan belajar di sini pun itu kadang-kadang masih banyak tekanan lain yang menghambat kehadirannya gitu ya. Ada yang betul-betul bisa sampai tuntas 2 tahun konsisten, atau ada juga pasti yang baru berapa kali nggak ada. Itu bedanya apa sih anak-anak yang kemudian berhasil konsisten belajar sama yang enggak? Saya sih lihatnya kalau yang dari awal benar-benar datang sampai itu tuh benar-benar giat tiap hari datang sampai akhirnya dia tuh kayak mendapatkan sesuatu yang, wih ternyata misalnya kayak jadi sekolah, terus yang nggak bisa baca jadi bisa baca, bisa mengenal hitung. Beda sama yang mungkin yang udah sekolah atau yang cuma datang beberapa kali, pasti kesini sekedar kayak ikut-ikut main aja. Beda, makanya pas yang giat bener-bener ini tuh mereka ngerasanya dapat sesuatu banget, kayak akhirnya bisa nulis, bisa baca, yang tadinya nggak ngerti kayak tata surya, nggak ngerti tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, terus jadi tahu, terus bahasa Inggris juga jadi tahu. Jadi tuh kayak mereka tuh benar-benar mendapatkan sesuatu yang beda dari sebelum-sebelumnya itu. Dan itu ya begitu keingintahuannya terpuaskan, kemudian jadi pengen tahu lebih banyak lagi gitu ya, jadi pengen belajar lebih banyak lagi. Dan sebetulnya kegemaran belajar itu kan yang mau kita tumbuhkan gitu ya di anak-anak, walaupun situasinya bukan situasi di sekolah formal. Satu hal ya, saya lihat di banyak daerah gitu ya, sebetulnya fenomena anak putus sekolah, anak yang tidak sekolah tuh ada, tapi ada yang unik dari fenomena kemiskinan di kota gitu ya, atau anak-anak yang nggak putus sekolah di kota, yaitu pada saat ternyata yang mereka nggak dapatkan itu bukan cuma kesempatannya, tapi kadang-kadang dukungan sosialnya yang jadi sangat kurang. Jadi makasih ya Pak Yuzar, makasih ya Nona. Nggak, maksudnya ini tuh sebetulnya bukan cuma inisiatif pendidikan sih, ini tuh inisiatif yang memang menembus batas-batas isu sosial sih yang terjadi antara warga dan anak-anak. Tetapi pertanyaan yang paling penting dijawab oleh teman-teman sebetulnya apa yang sudah Anda lakukan? Apakah kita semua masing-masing sudah mengambil peran? Karena sesungguhnya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Semua murid, semua guru, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Pak Yuzar dan terima kasih Nona. Sampai ketemu lagi.